Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Arif, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 60 Kementerian Ketenagakerjaan. Hari ini saya akan membawakan materi learning journal tentang manajemen ASN. Pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi learning journal manajemen ASN kali ini yaitu 1. Kedudukan dan peran ASN, 2. Hak dan kewajiban ASN, 3. Kode etik ASN, 4. Manajemen ASN. Sebelum masuk ke kedudukan dan peran ASN, kita lihat dulu apakah yang termasuk dengan pegawai ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN terbagi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai negeri sipil adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Jadi, berdasarkan pengertian ini, tidak semua pegawai pemerintah adalah PNS, ada juga P3K, yaitu pegawai kontrak yang dikontrak sampai jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya kerja dan menimbulkan suasana kompetisi yang berbasis kinerja. Untuk tugas ASN sendiri yaitu 1. Pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan dan peran ASN. Sebelum itu, kedudukan ASN juga terdapat di pusat, di daerah, dan luar negeri. Walaupun terpisah, tetapi tetap menjadi satu kesatuan korps profesi ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk peran ASN, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum, pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak dan kewajiban ASN. Untuk hak dan kewajiban ASN, agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, dan dapat meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan, setiap pegawai ASN mendapatkan hak. Untuk PNS, dia berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Untuk pegawai P3K berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Jadi dapat dilihat, perbedaan antara PNS dan P3K hanya terletak pada tidak diberinya jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai P3K. Kewajiban pegawai ASN. Kewajiban adalah suatu beban atau tanggung jawab atau tanggungan yang bersifat kontraktual dan sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Jadi untuk kewajiban pegawai ASN yaitu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keadilan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengungkapkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
Kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN digunakan sebagai pedoman, panduan, birokrasi politik ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Jadi, secara singkatnya, kode etik dan kode perilaku ASN ini berfungsi untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan itu terdapat di peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Pelanggaran etika atau norma-norma yang berlaku akan dihukum sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010, di mana terdapat hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Manajemen ASN. Manajemen ASN bertujuan untuk pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, beretika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Manajemen ASN terbagi dua, yaitu manajemen PNS dan manajemen P3K. Untuk manajemen PNS, pengelolaan manajemen PNS mengatur penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan. Untuk manajemen P3K, mengatur pengelolaan, manajemen, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat, terutama kepada saya sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.